Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan laporan hasil panen kangkung hidroponik yang disusun oleh kelompok 1. Bab 1, yang pertama-tama ada latar belakang. Latar belakangnya adalah budidaya tanaman dengan metode hidroponik semakin populer di masyarakat sebagai alternatif pertanian konvensional. Sistem hidroponik menawarkan berbagai keunggulan seperti penggunaan lahan yang lebih efisien, kebutuhan air yang lebih sedikit, serta hasil panen yang lebih cepat. Tanaman kangkung dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki nilai gizi yang tinggi dan mudah dibudidayakan. Proyek ini juga merupakan bagian dari tugas yang diberikan oleh guru biologi untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa mengenai teknik pertanian modern yang ramah lingkungan. Bab 2, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Yang pertama ada sistem hidroponik yang digunakan. Dalam metode ini adalah variasi dari hidroponik sederhana dengan media kapas, yaitu menggunakan saringan dan ember kecil. Saringan berfungsi sebagai wadah yang menjaga kapas tetap berada di atas air atau larutan nutrisi di ember kecil. Kapas berperan sebagai media tanam yang menyerap air, menjaga kelembapan biji, dan membantu proses perkecambahan. Setelah biji bertunas, akar akan tumbuh menembus kapas dan menggantung di bawah saringan, menyerap nutrisi dari air di ember. Yang kedua itu ada nutrisi. Nutrisi yang digunakan adalah AB mix yang terdiri dari dua bagian, A dan B. Bagian A mengandung unsur hara makro, nitrogen, fosfor, kalium, sedangkan bagian B mengandung unsur hara mikro, zat besi, mangan, zinc. Larutan AB mix dicampurkan sesuai petunjuk untuk memastikan tanaman kangkung mendapatkan semua unsur hara yang diperlukan, mendukung pertumbuhan dan kesehatan dan cepat dalam sistem hidroponik. Yang ketiga adalah ada pemeliharaan. Pemeliharaan tanaman kangkung hidroponik dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama ada pengecekan kelembapan, memastikan kapas selalu lembab dan menambah larutan nutrisi jika diperlukan. Yang kedua ada penggantian nutrisi, mengganti larutan nutrisi setiap 1 hingga 2 minggu untuk menjaga konsentrasi yang dioptimalkan. Yang ketiga ada pengawasan pertumbuhan, memantau pertumbuhan dan kondisi tanaman setiap hari. Yang terakhir ada pencahayaan, menyediakan pencahayaan yang cukup untuk fotosintesis, pengendalian hama dan penyakit, memeriksa tanaman secara rutin untuk mendeteksi hama atau penyakit. Yang terakhir dari metode penelitian adalah variabel pengamatan. Dari variabel pengamatan, yaitu di sini mengamati tinggi tanaman yang diukur setiap minggu untuk memantau pertumbuhan. Ada juga kualitas daun, menilai warna, tekstur, dan keutuhan daun untuk menentukan kualitas hasil panen. Dan yang terakhir ada kondisi akar, memeriksa perkembangan akar dalam media kapas untuk memastikan kesehatan tanaman. Dilanjut dengan bab 3. Di sini akan menjelaskan tentang hasil penelitian. Yang pertama ada pertumbuhan tanaman. Tinggi tanaman meningkat signifikan setiap minggu dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 4-5 cm per minggu. Yang kedua ada kualitas daun. Kualitas daun dinilai baik dengan warna hijau segar, menunjukkan kecukupan nutrisi dan kondisi pertumbuhan yang optimal. Yang terakhir ada kondisi akar. Akar tanaman menunjukkan pertumbuhan yang sehat dengan perkembangan yang baik di media kapas, menandakan penyerapan nutrisi yang efisien. Lanjut B, pertumbuhan tanaman. Yang pertama ada faktor pertumbuhan. Media kapas yang baik dan larutan AB mix mendukung pertumbuhan optimal dengan menjaga kelembapan dan nutrisi. Yang kedua ada pencahayaan. Pencahayaan yang cukup meningkat fotosintesis berkontribusi pada pertumbuhan dan kualitas daun. Yang ketiga ada kelembapan dan nutrisi. Pengelolaan kelembapan dan penggantian nutrisi secara berkala penting untuk kesehatan tanaman. Yang keempat ada kualitas tanaman. Daun yang sehat menunjukkan kondisi pertumbuhan ideal dan kecukupan nutrisi. Yang terakhir ada kebersihan metode. Metode hidroponik terbentuk efektif menunjukkan potensi sebagai alternatif pertanian yang berkelanjutan. Lanjut C, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi hasil panen. Yang pertama ada kualitas benih. Benih yang sehat dan unggul akan menghasilkan tanaman yang lebih baik. Yang kedua ada media tanam. Kualitas media tanam, nutrisi, pH, dan aerasi sangat penting dalam pertumbuhan tanaman. Yang ketiga ada air. Ketersediaan air yang cukup dan baik akan mendukung pertumbuhan tanaman. Pengairan yang tidak tepat dapat menyebabkan tanaman layu atau busuk. Yang keempat ada cahaya. Kangkung memerlukan pencahayaan yang cukup untuk fotosintesis. Kurangnya cahaya dapat menghambat pertumbuhan.
Yang kelima ada suhu. Suhu optimal untuk pertumbuhan kangkung berkisar antara 20-30 derajat Celcius. Suhu yang terlalu tinggi atau rendah dapat mempengaruhi hasil. Yang keenam ada nutrisi. Pemberian pupuk yang tepat dan seimbang akan mendukung pertumbuhan yang hasil panen yang baik. Yang ketujuh ada pengendalian hama dan penyakit. Hama dan penyakit dapat mengurangi hasil panen, yang jadi pengendalian yang baik diperlukan. Dan yang terakhir ada waktu panen. Memanen pada waktu yang tepat juga sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil panen. Dilanjut, berikut ada lampiran dokumentasi semasa penanaman. Dimulai dari menyiapkan benih untuk dilakukan penyemaian. Setelah dilakukan penyemaian, benih-benih dipindahkan tempatnya ke wadah yang berisi air agar terendam. Setelah hari ketiga, benih-benih mulai tumbuh sekitar 3 cm. Pada minggu pertama, batangnya mulai meninggi sekitar 5 cm. Kondisinya hijau cerah dan sehat. Akarnya juga mulai memanjang sekitar 5 cm seperti di gambar. Pada minggu kedua dan ketiga, tanaman terlihat mulai tumbuh seperti batang dan akarnya memanjang sekitar 4-5 cm. Kondisi daunnya juga hijau cerah dan sehat. Pada minggu keempat, kelima, dan keenam, pertumbuhannya sangat signifikan karena akar dan batangnya mulai memanjang sekitar 14 cm. Nah, inilah dokumentasi terakhir, yaitu minggu ketujuh atau hasil panen. Tanaman kangkung yang siap dipanen kelihatan agak segar dan hasil panen pun sudah bisa dijadikan bahan olahan menjadi hidangan sedap. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Proyek budidaya kangkung dengan sistem hidroponik ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari dan mengaplikasikan teknik pertanian modern. Dengan metode hidroponik, siswa dapat mengoptimalkan lahan yang terbatas dan menggunakan air secara efisien. Hasil dari proyek ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis yang bermanfaat bagi para siswa, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pertanian yang ramah lingkungan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan karena kami masih tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.